Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan trader? Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga, begitupun orang-orang yang tersayang dan terdekat Anda. Selamat datang kembali di channel Modal Ilmu. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang candlestick. Tentunya candlestick ini sudah sangat familiar ya buat kita semua. Hampir setiap hari kita memantau pergerakan harga dengan melihat chart dalam bentuk candlestick chart. Baik, rekan-rekan trader, saya akan awali pembahasannya dengan sedikit memberikan sejarah tentang candlestick. Candlestick pertama kali ditemukan oleh orang Jepang dan digunakan dalam perdagangan beras pada awal abad ke-16. Kemudian sekitar pada tahun 1700-an, candlestick ini dikembangkan oleh seorang pengusaha beras yang bernama Munehisa Homma. Dia menyadari bahwa hukum supply and demand sangat mempengaruhi pergerakan harga di pasar, sehingga dia secara khusus mendalami psikologi dari para pedagang beras di era tersebut dan memformulasikannya menjadi prinsip kunci dalam pola candlestick yang digunakan sampai dengan saat ini. Dengan pola candlestick tersebut, Homma menguasai perdagangan beras dan tampil menjadi seorang pedagang beras yang paling dominan di zamannya. Pada awalnya, Homma dan orang-orang kepercayaannya mempunyai istilah khusus untuk melambangkan masing-masing formasi dari pola candlestick yang dirahasiakan dari orang luar untuk memberikan sinyal jual ataupun sinyal beli. Ilmu ini lama tertutup selama ratusan tahun di Jepang. Baru kemudian tahun 1990-an, candlestick untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada dunia barat oleh seorang pelopor bernama Steve Nissen. Nama formasi candlestick dalam bahasa Jepang tersebut banyak diterjemahkan oleh Steve Nissen menjadi istilah dalam bahasa Inggris yang kemudian dijadikan sebagai standar internasional hingga saat ini. Namanya disebut dengan candle chart atau candlestick karena bentuk chartnya sendiri seperti batang lilin. Candlestick dengan cepat populer di kalangan teknikalis barat karena candlestick dapat dengan cepat menafsirkan sentimen pasar yang merupakan salah satu poin terpenting dalam charting atau technical analysis. Hanya dengan satu batang candle atau beberapa batang candle saja, seorang teknikalis sudah bisa memperoleh sinyal-sinyal yang dipancarkan dari pola tersebut, sehingga bisa mengambil langkah-langkah persiapan yang tepat dalam melakukan trading. Bagaimana cara membaca candlestick ini? Jika rekan-rekan sahabat trader melihat candlestick, terdapat 4 komponen harga di dalamnya, yaitu harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan yang dikenal dengan simbol O sebagai open, H sebagai high, L sebagai low, dan C sebagai close. Data harga ini menjadi pedoman pada saat menganalisa candlestick pada sebuah chart. Data-data itulah yang menampilkan gambaran sederhana yang secara visual langsung dapat dimengerti dan dibaca untuk keperluan analisis rekan-rekan sahabat trader semua. Kemudahan yang ditampilkannya akan mempercepat pengambilan keputusan dalam analisis teknikal dengan sekilas pandang aja. Dalam sekejap aja begitu melihat sebuah candlestick berwarna putih ataupun hijau, maka kita langsung dapat mengetahui bahwa harga tersebut ditutup menguat atau naik pada hari itu. Sementara jika kita melihat sebuah candlestick berwarna hitam ataupun merah, maka kita tahu bahwa terjadi penurunan harga pada hari itu. Bodi dari candlestick dibedakan warnanya antara harga naik dan harga yang turun, sehingga lebih mudah dilihat secara visual sebagaimana yang saya utarakan tadi. White candle, yaitu bodi candlestick yang berwarna putih, menandakan harga yang naik pada sesi tersebut, atau dengan kata lain, harga penutupan berada di atas harga pembukaan. Black candle, yaitu bodi candlestick yang berwarna hitam, menandakan harga yang turun pada sesi tersebut, atau dengan kata lain, harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan. Arti sesi di sini adalah tergantung dari setting waktu yang bisa rekan-rekan trader tentukan pada menu software charting masing-masing yang rekan-rekan gunakan. Bisa disetting harian atau daily, weekly, monthly, ataupun yearly. Mengenai warna body candlestick, tidak baku harus hitam dan putih. Bisa aja warna lain sesuai dengan software charting yang rekan-rekan trader gunakan. Misalnya candle putih bisa menjadi warna hijau, menandakan harga naik. Candle hitam
menjadi candle warna merah menandakan harga turun. Ini adalah struktur candlestick, struktur dari body candlestick. Garis di luar badan candlestick ditandai dengan garis yang disebut shadow. Shadow terdiri atas upper shadow dan lower shadow. Upper shadow menandakan harga tertinggi dan posisinya berada di atas body candlestick. Sedangkan lower shadow menandakan harga terendah serta posisinya berada di bawah body candle. Seperti yang terlihat di gambar ini adalah upper shadow dan pada ujungnya adalah nilai harga tertinggi. Sedangkan yang di tengah ini adalah real body yang mengandung informasi harga open dan harga close. Dan yang ini adalah lower shadow. Ujung bawahnya merupakan harga terendahnya. Rekan-rekan dan sahabat trader, dilihat dari bentuk dan ukurannya, candlestick dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Marubozu. Marubozu ini terdiri dari 2, yaitu White Marubozu dan Black Marubozu. White Marubozu terjadi ketika harga sepanjang sesi tidak pernah turun di bawah harga pembukaan, serta ditutup pada harga tertinggi atau harga puncak di sesi tersebut. Jadi, candlestick ini tidak memiliki upper shadow dan lower shadow, maka hasilnya akan tampak candlestick berwarna putih seperti pada gambar ini. Hal ini mencerminkan minat beli yang besar pada sesi tersebut, atau sering disebut dengan bullish signal. Black Marubozu ini adalah kebalikan dari White Marubozu. Terjadi ketika harga sepanjang sesi tidak pernah naik di atas harga pembukaan, serta ditutup pada harga terendah atau dasar di sesi tersebut. Candlestick ini juga tidak memiliki upper shadow maupun lower shadow. Bodi jam berwarna hitam. Hal ini mencerminkan tekanan jual yang besar pada saat itu, atau sering diistilahkan dengan bearish signal. Semakin panjang bodi Marubozu mencerminkan intensitas yang semakin tinggi. Lalu bentuk candlestick yang kedua, long candle dan short candle. Panjang pendeknya body candlestick yang terbentuk mencerminkan seberapa kuat dominasi bull maupun bear pada sesi tersebut. Body candle putih yang panjang berarti demand yang jauh lebih besar dibandingkan dengan supply, ataupun menandakan dorongan beli yang sangat kuat. Sebaliknya, body candlestick berwarna hitam yang panjang berarti supply jauh lebih besar dibandingkan dengan demand. Ini menandakan bahwa tekanan jual sangat besar. Lalu bentuk candle yang ketiga, doji. Candlestick doji adalah candlestick yang harga pembukaannya hampir sama dengan harga penutupannya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan bulls dan bears berimbang. Doji ini merupakan tanda reversal atau pembalikan arah yang tergabung dalam kelompok pola satu candle. Terdapat jenis doji seperti yang tampak pada gambar ini. Ada common doji, long leg doji, dragonfly doji, gravestone doji, dan four price doji. Untuk mempermudah memahami mengenai bentuk dan ukuran candlestick ini, saya share 6 bentuk dan ukuran candlestick yang sering terlihat pada chart yang tentunya terbentuk dari supply dan demand, pertarungan antara bulls dan bears. Yang pertama, candlestick putih dan panjang mengindikasikan bahwa bulls memegang kendali sepanjang sesi trading. Yang kedua, candlestick hitam dan panjang mengindikasikan bahwa bears memegang kendali sepanjang sesi trading. Yang ketiga, candlestick yang kecil mengindikasikan bahwa keduanya, baik bulls dan bears, tidak mampu menggerakkan harga terlalu jauh dan harganya kembali dekat dengan harga pembukaannya. Yang keempat, lower shadow yang panjang mengindikasikan bahwa bears memegang kendali pada sebagian sesi tetapi kehilangan kendalinya pada akhir sesi, dan pihak bulls bergerak mendorong harga untuk naik kembali. Yang kelima, upper shadow yang panjang mengindikasikan bahwa bulls memegang kendali pada sebagian sesi tetapi kehilangan kendali pada akhir sesi, dan
bears bergerak membawa harga kembali turun. Yang keenam, upper maupun lower shadow yang panjang mengindikasikan bahwa kedua pihak baik bulls maupun bears masing-masing memiliki kekuatan yang seimbang dalam mengendalikan sesi trading. Jadi, keduanya tidak ada yang menang maupun kalah dalam upaya untuk mengangkat ataupun menjatuhkan harga di market. Rekan-rekan, sahabat trader sekalian, dari pembahasan tadi saya dapat memberikan beberapa kesimpulan ataupun rangkuman, summary dari materi dalam video yang saya share ini. Antara lain, transaksi yang terjadi di pasar bursa saham merupakan nilai yang terjadi akibat dari pertarungan antara trader pembeli dan trader penjual. Pertarungan antara bulls dan bears. Kenaikan harga suatu saham yang terjadi sangat dipengaruhi oleh minat beli dari trader penjual yang biasa kita kenal dengan istilah bulls. Sedangkan untuk penurunan harga suatu saham sangat dipengaruhi oleh minat jual dari trader penjual yang biasanya diistilahkan dengan bears. Candlestick yang terbentuk pada suatu chart menggambarkan pertarungan antara pihak bulls dan bears dalam kurun waktu atau periode tertentu. Analogi ini biasa kita istilahkan dengan istilah bulls versus bears. Candlestick yang terbentuk dengan harga yang turun menunjukkan kekuatan dari bears. Sebaliknya, candlestick yang terbentuk dengan harga naik menunjukkan kekuatan dari bulls. Harga penutupan yang paling mendekati harga tertinggi menunjukkan bahwa pihak bulls yang sedang mengendalikan kenaikan harga di market. Harga penutupan yang mendekati harga terendah menunjukkan bahwa pihak bears yang sedang mengendalikan penurunan harga. Sebagai tambahan buat rekan-rekan sahabat trader semua, candlestick merupakan bagian dalam pelajaran technical analysis, di mana terdapat formasi-formasi khusus yang mempunyai nama dan arti tertentu. Formasi itu dikelompokkan menjadi satu pola candle sampai dengan 5 pola candle. Pola-pola tersebut atau disebut juga dengan candlestick chart pattern merupakan bullish dan bearish reversal ataupun continuation patterns. Mengenai candlestick chart pattern ini, insya Allah akan saya bahas dan share ke rekan-rekan trader di kesempatan yang lain. Oleh karena itu, biar nggak ketinggalan videonya, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng notifikasinya. Demikian pembahasan tentang candlestick. Semoga bernilai manfaat buat rekan-rekan dan sahabat trader semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.